Selamat siang, selamat berjumpa di program Dialog Gue. Dialog Gue. Ya, pada siang hari ini saya sudah kedatangan tamu di studio, salah satu tokoh milenial. Tokoh yang sudah sangat populer di Pamekasan. Siapa lagi kalau bukan Rasafi atau Kak Safi ya. Nah, selamat siang Kak Safi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih telah hadir di studio. Dan Kak Safi ini adalah salah satu tokoh yang multi talent, punya banyak jabatan. Saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Pamekasan ya. Ya, alhamdulillah. Sekaligus Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Pamekasan. Oke. Saat ini pemerintah sudah mulai mencanangkan new normal atau era normal baru, di mana aktivitas-aktivitas yang sebelumnya itu di stop, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya, sudah dihentikan. Dalam 1 atau 2 bulan ke depan, rencananya akan kembali dinormalkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang disebut dengan new normal itu? Kita akan bincang-bincang dengan Kak Safi ini. Kak Safi, seperti apa sih sebenarnya panduan-panduan dari pemerintah menghadapi era new normal ini? Terima kasih Mas Imam dan seluruh teman-teman yang hari ini sedang menonton. New normal, jadi di era seperti sekarang, di tengah pandemi COVID-19, new normal atau ada istilah berdamai dengan COVID. Ada sebagian masyarakat yang salah mengartikan new normal atau berdamai dengan COVID, itu diartikan seolah-olah kita sudah berdamai, bahwa dianggap COVID ini sudah tidak ada, COVID-19 tidak ada. Padahal sebetulnya new normal itu adalah suatu suasana baru di mana kita ini biasa menganggap sesuatu yang tidak normal itu menjadi normal. Normal ya. Jadi agar roda perekonomian, aktivitas sosial ini bisa berjalan, maka pemerintah mencanangkan new normal. Jadi kita harus membiasakan diri. Nah, seperti sekarang ini ya, mestinya kita sudah pakai masker ya, jaga jarak. Tapi sudah jaga jarak gitu. Sudah jarak gitu. Iya. Jaga jarak. Terus beberapa pusat keramaian itu sudah, misalnya kemarin ada Pak Jokowi sudah buka mall, itu sebagai pertanda bahwa kita betul-betul siap menghadapi era baru, yaitu new normal baru. Normal ya. Jadi normal baru itu sederhananya adalah kita harus betul-betul berdamai, membiasakan diri dengan situasi bencana COVID-19 ini. Walaupun istilah berdamai ini masih multitafsir ya. Ada yang ngeritik pedas malah. Iya, betul. Kok kita berdamai dengan penyakit kan? Penyakit, iya betul. Iya. Ini berdamai dengan penyakit ini karena memang ada, kita menghindari bahaya yang lebih besar. Kalau dengan adanya COVID-19 kita menghentikan seluruh aktivitas ekonomi yang utamanya, maka bisa dibayangkan berapa defisit anggaran pemerintah kalau ini terus-terusan begini. Betul. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan ini kemarin mencanangkan 62 miliar, kemudian naik menjadi hampir 89 miliar. Ya, kalau ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul menghadapi COVID-19 selama sampai bulan 10, nah, bisa kita hitung berapa besar anggaran yang kemudian bisa dianggarkan untuk COVID-19 ini. Banyak pertanyaan juga soal kenapa sih kok sebesar itu anggarannya kan, kayak gitu kan. Betul. Nah, ini sebagai pimpinan DPRD tentu tahu kan kenapa harus besar kayak gitu. Kalau masyarakat kan taunya saya dapat BLT ini. Saya cuma dapat sekian, kok sebesar itu. Bisa dijelaskan biar masyarakat nggak bingung kayak gitu. Sebetulnya saya tidak dalam rangka mewakili pemerintah ya. Janganlah. Di peraturan rekopusing itu, jadi bahwa pemerintah itu tidak harus berdiskusi dengan DPR, cukup memberitahukan bahwa ada beberapa anggaran yang dikepras
dipindahkan untuk COVID-19. Oke. Tetapi analisa saya mengapa anggaran itu begitu besar, karena ini kan dalam rangka menanggulangi. Menanggulangi itu kalau misalnya Pamekasan masih zona hijau. Nah, Pamekasan hari ini zona merah. Betul. Sampai saat ini kurang lebih hampir 24 sampai 26 yang sudah dinyatakan positif. Oke. Dengan catatan 6 yang sudah sembuh, ada yang masih dirawat, ada yang masih ada isolasi mandiri dengan berbagai dinamikanya tentu yang sudah diketahui oleh publik. Mengapa begitu besar? Katakanlah misalnya sekarang perawatan misalnya. Perawatan, saya pernah berbincang dengan salah satu pasien yang positif COVID. Di sana itu memang tidak ada obat khusus karena memang sampai saat ini vaksinnya belum dapat. Belum ada. Jadi sebagaimana hanya obat-obatan vitamin yang bisa mendapatkan imunitas tubuh. Oke. Nah, yang besar mungkin APD-nya. APD itu seperti kita ketahui dari berbagai sumber bahwa APD itu satu kali pakai satu orang perawat itu pakai berlapis 3 sampai 4. Harganya satu lapis itu bisa sampai 300-400 ribu, bahkan sampai 500 ribu. Dan itu harus ganti terus ya? Ganti terus. Satu kali jenguk, kemudian harus ganti. Oke. Nah, itu dari anggaran itu. Nah, ada anggaran jaring pengaman sosial. Bagaimana menciptakan ketenangan di masyarakat, utamanya yang terdampak dalam arti kata bahwa di wilayah di mana di situ ada masyarakat yang positif COVID-19 atau beberapa pos-pos yang memang penting untuk diberikan jaring pengaman sosial. Contoh halnya PKL yang hidupnya dari mereka berdagang. Oke. Ada juga, ini saya juga sangat mengapresiasi pemerintah karena saya kebetulan juga wakil ketua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, di mana Partai Kebangkitan Bangsa ini basis utamanya adalah pesantren. Saya juga ketua Ansor. Merasa sangat berterima kasih kepada pemerintah karena ada beberapa program pemerintah yang memang dititik beratkan untuk menyelamatkan bahkan meningkatkan kegiatan pesantren, menjaga keamanan di pesantren, utamanya bantuan pemerintah, rencana bantuan pemerintah. Yang ini sempat saya suarakan dulu bahwa saya menginisiasi, bahkan saya minta kepada pemerintah agar dianggarkan untuk guru ngaji, guru ngaji dan takmir masjid. Dan alhamdulillah sepertinya dilaksanakan, dianggarkan oleh pemerintah. Ini besar sekali anggarannya. Begitu juga dengan pendidikan di baik SD, MI, SMP, MTS ataupun SMA. Ini kan mandek kegiatan. Ada beberapa aktivitas. Kalau mereka yang jadi pegawai itu kan gajinya kalaupun nggak ngajar dapat. Betul. Tetapi mereka yang jadi honorer, baik di madrasah, di sekolah negeri, utama yang di swasta, mereka hidup itu dihitung dengan hadir ngajar gitu loh. Betul. Nah, alhamdulillah pemerintah mencanangkan itu. Mencanangkan jaring pengaman sosial, BLT juga sama dengan BLT yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah desa sejumlah 600 ribu. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi itu. Kemudian ada pandon cuci tangan untuk masjid-masjid, pesantren-pesantren ya, pesantren. Ya kalau di pesantren mungkin masih beberapa ya. Karena ada sepertinya pemerintah itu punya program Simantap. Proses pendataan pesantren dan musola, yayasan, kemudian masjid. Nah, mungkin kita betulkan datanya itu dulu, baru kemudian supaya tidak salah sasaran. Karena seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi itu pernah nantang pada publik bahwa siapa yang tidak mendapatkan bantuan langsung lapor ke pemerintah. Betul. Ternyata itu betul. Kemarin itu dari program BLT untuk guru ngaji dan takmir masjid, itu di wilayah salah satu kecamatan ya, saya sebutkan kecamatannya, ada satu kecamatan yang jumlah guru ngaji dan takmir masjidnya itu sekitar
600-an kurang lebih. Heeh. Tetapi setelah turun ke lapangan, ternyata menerima bantuan dari jaring pengaman sosial lain, baik BLT Desa, PKH, BST ataupun BPNT. Harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Makanya apa yang dilakukan pemerintah menyodorkan surat pernyataan. Oke. Nah, untuk memilih salah satu dari bantuan, kecuali yang sudah menerima, yang sudah menerima ini secara otomatis nanti mereka dianulir untuk menerima BLT, kalaupun mereka itu guru ngaji ataupun takmir masjid. Oke. Jadi kalau memaksa nanti bisa diputus salah satunya. Kalau PKH, mereka yang menerima PKH ini misalnya memilih BLT yang 600, bisa saja PKH-nya nanti dicabut. Dicabut ya? Dicabut. Ya, rugi dong. Rugi dong. Nah, dari apa yang saya sampaikan, dari 600 data guru ngaji dan takmir masjid. Nah, setelah dilakukan pendataan, langkah pemerintah ini, surat pernyataan, itu yang mengembalikan surat pernyataan hanya sekitar 150 sampai 60. Berarti nggak sampai 30%. Terancam dong mereka. Ya, bukan hanya terancam, dianulir sudah. Oh, dianulir ya, Karena sudah pasti ya. Yang mengembalikan surat pernyataan berarti dia siap menerima. Yang tidak mengembalikan surat pernyataan itu berarti dia sudah menerima bantuan lain. Iya. Jadi pemerintah hari ini sebetulnya mungkin sudah betul-betul mendata, menghitung, karena dari berbagai program pemerintah untuk jaring pengaman sosial ini sepertinya hampir 50-60% masyarakat kita itu mendapat. Yang 40% sampai 30% itu kan kita syukuri bahwa mereka tidak berhak karena dianggap sudah bisa menjaga diri, bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Makanya dengan banyaknya masyarakat yang butuh bantuan, maka harapan new normal ini bisa pulih kembali. Bisa pulih kembali. Jadi program pemerintah yang dilakukan oleh utamanya pemerintah Kabupaten Pamekasan itu sudah bagus sekali. Dan ini lagi yang bagus, saya kira saya juga berterima kasih juga kepada Pak Bupati sesuai dengan janji beliau selama masa kampanye. Yaitu ada beasiswa santri. Betul. Nah, ini satu optimisme baru di era new normal kepada pesantren-pesantren, di mana pesantren itu di saat new normal hari ini ada pesimisme yang tinggi, tapi dengan program beasiswa santri ini di mana mulai dari biaya makan, biaya minum, kemudian sabun dan segala beberapa biaya kegiatan lain itu ditanggung oleh pemerintah. Ini satu optimisme baru, solusi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menciptakan optimisme baru di era new normal ini. Artinya tetap normal sebenarnya. Tetap normal. Karena misalnya pencaharian terputus, ada bantuan dari pemerintah. Mau sekolah, ada bantuan dari pemerintah. Tetapi begini, yang perlu disadari oleh kita semua, baik kalangan aktivis, utamanya masyarakat Pamekasan secara umum, bahwa tidak semua harus dibebankan pada pemerintah. Betul. Nah, tetapi apa yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup baik. Bahkan baik sekali bagi saya, bahwa di sana sini ada kelemahan, menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat dan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama mengkritisi pemerintah, tentu dengan pola dan etika yang baik. Untuk new normal ini sendiri kan tentu saja berbeda ya dengan normal sebelum COVID. Apa sih misalnya anjuran-anjuran kepada masyarakat? Bolehlah perdagangan terus dilanjut, pendidikan dibuka kembali, akses misal perdagangan dibuka dan lain sebagainya. Tapi ini kan virus ini masih ada. Betul. Gitu. Gimana kira-kira? Karena virus ini nyata-nyata ada, maka kewaspadaan di era new normal ini tetap menjadi salah satu prinsip utama. Tetap waspada, yakin, seyakin-yakinnya bahwa virus ini bisa kita lawan, dan yakin seyakin-yakinnya virus ini masih ada, maka kita tingkatkan kewaspadaan. Walaupun ada wacana new normal, bahkan dilaksanakan new normal ini, kita tetap waspada menghadapi, memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan oleh
kesehatan, utamanya oleh pemerintah, seperti halnya tadi kita biasakan pakai masker, biasakan kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau nggak pakai hand sanitizer, seperti apa yang disediakan oleh pemerintah, kalau ke masjid jangan lupa sering cuci tangan. Di pasar-pasar, karena pasar ini sulit untuk ditutup. Nah, kalau ke pasar itu di pemerintah sudah menyediakan ada tandur air untuk cuci. Nah, di samping memang kesadaran kita itu hal yang paling utama, kesadaran untuk membantu siapapun. Karena sekarang ini tidak bisa dibebankan kepada siapapun. Jadi beban kita bersama, yakin seperti apa yang sampaikan, yakin bahwa virus ini bisa kita lawan, yakin dan tetap waspada bahwa virus ini mesti ada dan harus kita menjaga kewaspadaan itu sendiri. Baik di semua manapun, di pasar, di mall, di pesantren, di tempat-tempat keramaian, bahwa ini dilakukan dalam rangka kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama agar tetap bisa menjaga new normal ini kan tetap menjaga keseimbangan keuangan kita, keseimbangan aktivitas kita, dan di samping itu juga menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita bahwa dengan adanya COVID-19 ini seolah-olah kita semua aktivitas mandek gitu. Enggak. Tapi new normal ini adalah optimisme baru yang diberikan pemerintah, yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kita yakin bahwa virus ini bisa kita lawan. Apa sih yang dirasakan oleh Kak Safi ini selama era pandemi ini? Apa dampaknya kayak gitu? Apa kehidupan berubah 180 derajat? Seperti apa? Banyak sekali ya. Banyak sekali, utamanya di kalangan masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini kadang mewakilinya sendiri. Mereka nggak paham tentang kesehatan. Bahkan saya pernah di bulan Lebaran, di hari Lebaran kemarin, itu ada yang mewacanakan, kebetulan di daerah utara itu ada rumah sakit. Rumah sakit di mana ada wacana bahkan ditempati pasien COVID-19. Nah, ada masyarakat sebagai masyarakat yang unjuk rasa, kemudian ada yang membangun opini bahwa kalau rumah sakit Waru ini ditempati pasien COVID-19, maka rumah sakitnya akan dapat bantuan 200 sampai 250 juta. Nah, itu berkembang. Nah, ini kesempatan bagi saya bahwa saya tidak pernah melihat anggaran itu yang begitu besar itu. Dan ada yang lebih memilukan lagi. Saya pernah ketemu sama orang-orang di bawah itu, masyarakat bawah, bahwa 250 itu dikembangkan lagi. Isunya gitu. 250 setelah dianggarkan itu nanti separuh-separuh untuk Pak Bupati, separuh untuk DPR, separuh gitu. Jadi bingung kita itu. Ini bahaya berarti. Bahaya. Jadi bahaya sekali. Selain penyebaran virus, ada juga penyebaran hoax di masyarakat. Betul. Iya. Maka new normal itu menjadi salah satu solusi terbaik yang dicanangkan pemerintah. Ini untuk menghilangkan keraguan-keraguan publik bahwa itu yang saya sampaikan, wacana virus ini betul-betul ada, dan yakin bahwa virus ini masih bisa kita lawan. Ya tetap optimis melawannya. Optimis. Dan kita menyambut era baru new normal yang saya juga tidak membayangin seperti apa sebenarnya kehidupan yang akan mendatang. Jangan ada virus-virus yang lain ya. Tapi manfaat ada juga yang merasakan manfaat dari pandemi COVID-19. Ada cerita begini. Seorang petugas datang ke salah seorang nenek memberikan bantuan. Ini, Nek, bantuan. Dari siapa katanya? Sama petugas. Ini dari bantuan corona. Alhamdulillah, semoga corona umur panjang. Iya. Kan? Jadi ternyata banyak yang masih belum paham. Jangan sampai masyarakat yang begini banyak gitu. Betul. Berdoa semoga corona semakin berumur panjang. Kita nggak normal-normal. Oke. Agar supaya tidak salah paham. Makanya lagi-lagi saya sepakat dengan era new normal ini. Karena supaya semua bisa terbiasa dengan COVID-19. Ini saya sedikit mau melanjutkan tadi ya. Ada
supaya ada tidak terjadi hoak Heeh. di masyarakat, di publik utamanya di Pamekasan. Saya ya bisa Anda rasakan sendiri, itu ada salah satu pasien COVID yang menyatakan positif COVID-19 kemarin, meninggal dunia. Kemudian putra dari yang kebetulan meninggal. Dari putranya itu ada yang jadi perawat, pegawai, pegawai puskesmas lagi. Aduh. Ada yang pegawai kecamatan, ada yang jadi polisi, ada yang di perawat, ya kan. Cuma memang ada salah satu anggota keluarganya yang mungkin masih kurang terima bahwa bapaknya itu COVID-19. Nah, dan yang memilukan lagi, ada sebagian hoak atau opini salah yang disampaikan oleh masyarakat itu yang agak keji bagi saya. Nah, itu kan anaknya perawat katanya. Anaknya yang tanda tangan biar dia dapat Bantuan. 200 juta. Astagfirullah. Lebih lucu lagi nih, Mas Imam. Saya keliling ke salah satu tetangga saya, nggak apa-apa. Itu saya didaftarkan aja, dipositifkan saya, asalkan saya dapat bantuan. Nah, inilah yang penting kita ketahui bersama bahwa dengan adanya COVID-19 ini ada program jaring pengaman sosial disalahartikan oleh masyarakat bahwa bantuan ini bantuan corona gitu. Nah, tetapi padahal pemerintah dan semua pihak memberikan bantuan itu dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, ketahanan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Iya. Jadi sampean bisa rasakan kalau itu yang menimpa kita. Iya, mana mungkin kita akan menukar nyawa orang tua Nyawa dengan orang tua. bantuan sosial begitu kan? Bapaknya sudah meninggal, Iya. dia juga pasti dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya, kemudian masih difitnah. Saya kira anggap fitnah, bukan hanya hoak, karena masyarakat bawah itu nggak ngerti hoak. Yang artinya fitnah itu, fitnah yang begitu keji ya. Jadi, saya menghimbau kepada masyarakat di tengah situasi bencana ini, kita semua husnudzan, kita percayakan kepada pemerintah, percaya pemerintah bisa menanggulangi ini. Kita percaya kepada kita bahwa kita dengan prinsip kebersamaan yang kita bangun, prinsip untuk saling menjaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan sekitar kita, untuk menjaga diri, untuk bisa betul-betul menghadapi COVID-19 ini. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Safi ini untuk masyarakat selaku pimpinan DPRD lah, jadi mewakili para pimpinan yang lain mungkin bisa menyampaikan, ayolah seperti apa ke depannya. Ya, yang pertama tentu pertahanan yang utama itu adalah kesadaran diri kita. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun dari berbagai pihak, baik pemerintah atau relawan melakukan upaya penanggulangan, kalau setiap kita tidak punya kepercayaan diri untuk bisa menghadapi COVID-19 ini, maka COVID-19 ini tidak bisa kita lawan. Maka yang pertama adalah kepercayaan diri kita untuk bisa melawan COVID-19. Yang kedua, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita saling berhusnudzon, baik kepada pemerintah, kepada semua pihak, utamanya kepada perawat. Mereka hari ini menjadi garda terdepan dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Mereka juga yang bersentuhan langsung. Kalau ada anggota keluarga itu masih bisa sembunyi-sembunyi, tapi kalau tenaga kesehatan dan perawat ini nggak bisa lari. Mereka lah pejuang kita hari ini. Kita doakan mereka, kita dukung mereka, kita support apa yang dilakukan oleh mereka. Makanya husnudzon ini menjadi hal yang paling penting yang kita semua. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, menghadapi new normal. Kita harus menganggap sesuatu yang betul-betul luar biasa, bencana, tetapi ini bencana yang harus kita hadapi dengan kepercayaan diri. Dengan era normal yang baru, menciptakan suatu situasi normal baru, berdamai dengan COVID, dengan tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan, baik oleh pemerintah atau pihak lain
yang menghimbau agar kita bisa berdamai dengan Oke. COVID-19. Jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Karena nggak pernah ngumpul-ngumpul. Iya. Terus ke depan tiba-tiba melakukan ya 3 bulan nggak pernah ngumpul. Betul. Kan bahaya juga ya begitu. Sering-sering lah kita diskusi kayak gini, ini menjadi mencairkan suasana ini. Iya. Oke, terima kasih Kak Safi telah hadir Terima di kasih. studio Lebur TV. Iya. Semoga nggak bosan lah datang ke sini. Oh, siap. Oke. Saya untuk Lebur TV ini siap 24 jam. Wah, Kalau lebih mantap. 24 jam kalau bisa itu. Iya. Ya, terima kasih untuk seluruh masyarakat di Pamekasan dan dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Dialog Gue. Dan semoga ke depan kita bisa hadirkan tema-tema yang lebih menarik lagi untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.